Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan saya langsung memperkenalkan. Kembali lagi, saya mengundang Bapak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Jumpa lagi, Pak Direktur. Kemudian, beliau didampingi oleh Direktur Eksekutif Link Indonesia. Kedua-duanya ini adalah Direktur Lembaga Survei, Dinda Herman Sijaya Esos. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama dua direktur muda ini, direktur hebat ini, kita akan membedah tentang siapa berpeluang memimpin Demokrat Sumsel. Iyas dan Paula itu namanya sudah ada di DPP. Dan tentu DPP yang menjadi penentu di antara keduanya. Namun tentu dalam mempengaruhi DPP ada banyak indikator-indikator yang mungkin DPP butuhkan. Tentu indikator pertama adalah kekuatan Iyas itu sendiri, kekuatan Ula itu sendiri ketika diamanahkan oleh DPP. Kemudian faktor-faktor penentu yang lain seperti misalnya pengaruh-pengaruh dari elit-elit politik di luar internal Demokrat itu sendiri. Seperti apa dalam merespon pertarungan ini, karena tentu Demokrat sudah mewarnai sudah mewarnai perhelatan politik di Republik ini dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, terutama setelah SBY pernah memimpin Republik ini. Demokrat pernah menjadi satu kekuatan politik yang sangat kuat di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, sehingga ketika berbicara Partai Demokrat di Sulawesi Selatan, maka partai-partai lain pun rasa-rasanya akan sangat memantau dengan serius siapa yang akan menahkodai partai besutan dari Susilo Bambang Yudhoyono ini. Karena biar bagaimanapun persiapan partai-partai seperti Golkar, Nasdem, Gerindra, PDIP sangat berpotensi diganggu ketika Demokrat dipimpin oleh orang yang kuat. Dan untuk itu kita akan membedah langsung bersama kedua narasumber kita. Saya mulai dulu dari Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Kalau kita melihat kedua tokoh ini, Pak Iyas dan Pak Ula, kira-kira apa kekuatan plus dan minus kedua tokoh ini di mata Pak Direktur Lensa Indonesia? Silakan. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Sijaya, saya hormati. Siap. Dan seluruh sahabat IPISO yang menyaksikan diskusi kita yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, jadi di Partai Demokrat ini adalah sebuah model pengambilan keputusan untuk kepemimpinan ketua yang tentu baru, karena Musda tidak langsung menyelesaikan siapa yang terpilih. Aturannya itu sesuai hasil kongres di Jakarta di bawah kepemimpinan AHY ini. Itu cukup Musda menetapkan kandidat yang memenuhi syarat 20% dari pemilik suara, Musda atau Muscap. Setelah itu dilanjutkan rekomendasinya ke DPP. Nah, Musda Demokrat ini kan sudah menetapkan dua tadi, Pak Ilham 16 suara dan Pak Nimatullah 9 suara. 9 suara, iya. Beliau ini sama-sama lolos 20%. Iya. Ini kan sama-sama lolos seperti itu. Awal. Iya. Nah, ini memang yang menjadi teka-teki sekarang dan masih terus ditunggu oleh masyarakat. Siapa yang akan jadi ketua Partai Demokrat. Nah, ini juga mungkin kehebatannya Partai Demokrat.
mempertahankan dinamika diskusi masyarakat, sehingga sedikit juga mengangkat tren partai. Karena orang terus menunggu kan seperti itu, mengelola konfliknya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa Pak Ilham ini dari kacamata lokal, beliau adalah kekuatan yang luar biasa. Beliau ternyata didukung oleh 16 DPC. Itu pertanda bahwa ada harapan dari kabupaten kota untuk beliau yang dijadikan sebagai ketua. Tetapi Pak Nikmatullah juga pada posisi santai-santai, tidak terlalu kelihatan berambisi, tetap juga mendapatkan 9 suara seperti itu. Nah, menurut saya, untuk kepemimpinan Demokrat ini, ya sisa SBY, AHY dengan ya sisa 2 sebenarnya ini penentunya ini. Adapun tim 3 kan yang ketua bidang OKK ini kan pasti ikut saja ke kedua ini. Antara kebijakan SBY dengan AHY. Nah, siapa yang bisa menembus ini 2 ini, saya kira negosiasinya kan di sana. Walaupun nanti akan ada yang namanya fit and proper test, tapi negosiasinya di 2 ini. Nah, tentu namanya negosiasi itu dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Ya, kita hanya bisa menganalisis kondisi eksternal. Ya, pertama dari kondisi eksternal, memang Demokrat ini adalah partai yang sangat dipersiapkan menjadi penentu pengusung di Pilgub Sulawesi Selatan seperti itu. Jadi figur-figur Sulsel ini itu pasti bermain di pertarungan ketua ini. Anggaplah kalau Pak Nikmatullah menjadi kembali ketua Demokrat, itu figur-figur yang selama ini mempersiapkan diri maju sebagai calon gubernur, itu merasa tidak terganggu. Karena dibilang ya Nikmatullah kan bukan maju sebagai, tidak ada kepentingannya maju sebagai calon gubernur kan seperti itu. Nah, mereka akan khawatir ketika Pak Ilham jadi ketua, karena pasti Pak Ilham akan menggunakan Partai Demokrat ini sebagai kendaraan maju di Pilgub, kan begitu. Nah, begitu juga dari segi elit-elit politik di Sulawesi Selatan ini, ya mungkin mereka lebih anggaplah partai yang lebih besar dari Demokrat, itu bisa saja punya kepentingan untuk mendukung Pak Nikmatullah, karena dia mungkin beranggap bahwa ya lebih bagus Pak Nikmatullah supaya tetap partai ini berada pada posisi menengah. Kalau ini kan bisa dia lambung kita kan begitu, bisa begitu. Artinya kekhawatiran seperti itu bisa saja muncul dari segi eksternal. Dan untuk persiapan DPP melihat Partai Demokrat ini kan pasti yang pertama adalah kepentingan pusat untuk Sulsel menjadi pemenang pemilu, AHY menjadi calon presiden, dengan Demokrat menjadi pemenang Pilgub. Itu mungkin agenda terutama, dan di pemilu 2024 Demokrat bisa kembali menjadi, ya minimal tetap jadi wakil ketua DPR di Sulawesi Selatan. Itu pasti indikator-indikator pertimbangannya DPP nanti. Dan dari segi prestasi kan, ya kalau Nikmatullah ini dari hubungan dengan DPP itu lebih, dari segi internal beliau sebenarnya lebih unggul, karena mereka sudah lama bersinergi dengan DPP, dan dia teruji dari segi loyalitas, prestasi politik juga saya kira indikatornya, karena dia tetap wakil ketua, walaupun selama kemarin itu tidak menang di Pilgub seperti itu, tetapi dari segi
hasil perolehan pemilu itu Tidak terlalu tidak anjlok lah begitu. Jadi Hanya bisa kurang dianggap satu kursi. ya dari segi internal kemenangannya Pak Nimatullah ini itu besar sekali segi internal pertimbangan DPP. Kecuali nanti kalau DPP mengambil sebuah pertimbangan eksternal, melihat bahwa Pak Ilham ini adalah figur potensial untuk ketua Demokrat sekaligus dia bisa diusung jadi calon gubernur yang itu bisa ke Pak Ilham. Yang kedua mungkin ketika DPP juga bisa mengolah sebuah kepentingan, itu bisa saja juga terjadi deal-deal antar keduanya, supaya karena rohnya Musda menurut DPP itu adalah rekonsiliasi dan harmonisasi. Jadi bagaimana caranya tidak ada yang keluar dari Demokrat ini, ya sisa mengolah kepentingannya. Ya kan sudah jelas di situ Pak Ilham maunya jadi gubernur. Ya bisa saja nanti ada mungkin tetap Nikmatullah jadi ketua, tapi Pak Ilham dipersepkan jadi gubernur. Tetapi kalau itu yang terjadi kan masih liar bolanya Pak. Artinya tidak perlu mereka bertarung kali itu yang akan terjadi. Iya gitu. Tapi saya kira ini Pak Ilham ini menurut saya akan berjuang keras melakukan mempengaruhi DPP untuk persoalan internal. Karena dari segi eksternal memang kelihatan Pak Ilham lebih unggul pendekatan eksternal. Kalau pendekatan internal itu Nikmatullah lebih unggul. Nah, makanya saya lihat ini polanya beliau ini kemarin dia menang dengan begitu senyap. Nikmatullah menang dengan begitu santai, dengan begitu tenang. Banyak riak-riak, bahkan sempat istilahnya di negatif campaign oleh beberapa kabupaten kota. Beliau tidak pernah membalas, beliau tidak pernah meluruskan, beliau tidak pernah apalagi menjadikan isu itu melebar. Dia menerima saja, apa istilahnya, dia menyikapi saja dengan jurus diam seperti itu. Ya? Iya, jadi orang-orang diam seperti ini kan sepertinya bisa saja dia sudah tahu apa keputusan yang akan terjadi kan begitu. Jadi tapi ini juga bagian dari pola gaya yang dipakai Pak Nimatullah ini adalah sepertinya seperti gaya-gaya SBY. Dia tenang walaupun ada kritikan apa, tapi gerakannya jalan ya, seperti itu. Itu mungkin gambaran sedikit dari saya. Baik, pembuka dari Pak Direktur Lensa Indonesia memulai diskusi yang memang menarik sekali ketika membicarakan tentang Demokrat ini. Siapa yang akan menakodai Partai Demokrat ini menuju 2024? Saya langsung ke Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya. Berbicara plus minus, tentu dimiliki oleh kedua tokoh ini. Dan tentu ketika orang berbicara tentang kepemimpinan, pasti ada indikator-indikator yang menjadi standar. Misalnya kalau ini adalah kepemimpinan partai politik, berarti muaranya adalah pertarungan politik. Artinya seperti apa kebutuhan DPP terhadap politik ke depan, dan apa yang bisa dilihat dari dua tokoh ini, Pak Iyas dan Pak Ilham, dalam merespon atau misalnya mengkonekkan kepentingan politik DPP terhadap Sulawesi Selatan. Untuk itu, bagaimana kajian Dinda Herman Sijaya melihat di mana kekuatan plusnya seorang Ilham Arief Sirajuddin dan Nikmatullah yang bisa menjadi daya tarik bagi DPP untuk memilih diantaranya, dan daya tarik ke eksternal untuk mendukung salah satunya. Silakan. Baik, Kak Kadir. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebelum saya lanjutkan diskusinya, saya mau menyapa dulu sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada. Semoga tidak bosan-bosan nonton, kemudian tidak lupa menonton sampai full supaya informasinya tidak setengah-setengah. Kemudian jangan lupa bagi penonton yang baru menemukan channel kami, mohon di like,
dan subscribe tentunya. Baik, terima kasih Kak Kadir. Sama-sama. Mendengar tadi pembuka dari Kakak Dir Lensa terkait dengan Demokrat yang sampai hari ini belum juga ada keputusan dari DPP siapa yang menahkodai Partai Bintang Mersi ini di Sulawesi Selatan. Nah, terkait juga dengan pertanyaan dari Kakak Dir, plus minus di antara keduanya ini, saya memulai dulu dari kepentingan parpol. Nah, berbicara parpol, tentu kita berbicara bagaimana mesin parpol ini bisa berjalan semaksimal atau seefektif dan efisien mungkin ke depan di 2024. Target dari beberapa musda di Indonesia ini yang sudah ditentukan, yang dimana lebih awal musdanya Sulsel, tapi di belakang diumumkan di DPP bahwa tokoh ini yang mesti mengendarai sebagai ketua di Sulsel. Nah, kalau berbicara kedua tokoh antara Pak Iyas dengan Pak Nimatullah, saya mulai dulu dari Pak Iyas. Pak Iyas ini kita lihat bahwa sampai hari ini ketokohannya itu masih mumpuni, Kak Kadir, dari segi ketokohan. Nah, sebagai indikator untuk memimpin satu parpol di tingkat Sulawesi Selatan atau tingkat DPW, DPD, tentu harus orang yang memang figurnya dia adalah dengan tingkat ketokohan yang melebihi, di atas rata-rata lah, atau melebihi dari kapasitas tokoh-tokoh yang lain yang dimana tokoh tersebut itu adalah pimpinan atau ketua parpol setingkat DPW. Ya. Nah, yang saya lihat dari Pak Iyas ini, satu adalah ketokohannya, kemudian beliau ini mampu memobilisasi atau mampu meyakinkan DPC kemarin, karena kemarin ini beliau dapat 12, Kakak Dir. 16. Beliau dapat 16 dari 24 kabupaten kota. Tentu kalau kita melihat dari segi rekomendasi yang didapat oleh beliau, Pak Iyas ini, mestinya beliau yang mengendarai Demokrat. Dan itu salah satu indikator sebenarnya ya, dalam mengukur atau berarti ada dukungan dari DPC. Ya. Ada keinginan DPC, di mana keinginan DPC ini bagian dari DPC yang memang bekerja ini dari bawah. Ya. Jadi ketika misalnya Pak Iyas menjadi ketua, tentu DPC di bawah ini akan solid. Karena mayoritas ya. Mayoritas, kemudian dia dipilih oleh DPC. Di mana kelebihannya lagi Pak Iyas ini itu tadi mampu memobilisasi. Di mana gercepnya beliau ini sementara proses musda ini beliau tidak pernah diam. Jakarta, Makassar ke kabupaten kota untuk menjemput rekomendasi yang memang menjadi prasyarat menjadi calon ketua. Nah, kemudian kelebihan lagi dari Pak Iyas. Kelebihan Pak Iyas ini kemarin itu adalah pernah menjadi salah satu kontestan di Pilgub, di mana melawan yang sekarang ini adalah pada saat itu terkuat, sampai hari ini juga masih terkuat karena terbukti beliau menjadi menteri. Nah, sekarang maju lagi merawat hubungan harmonisasi beliau ini dari eksternal, kemudian bagaimana caranya bisa menjadi seorang ketua. Saya kira kedekatan kembali yang dibangun oleh Pak Iyas dengan Pak Sarul ketika ada momentum di Kota Makassar ini, tentu adalah irisannya bagaimana saya bisa di backup menjadi seorang ketua di Partai Bintang Mersi yang seperti itu. Kemudian saya beralih ke Pak Nimatullah. Pak Nimatullah ini kalau kita berbicara ketokohan ini, beliau saya kenal itu ketika menjadi ketua DPW. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah kenal. Terus terang saya tidak pernah kenal Pak Nimatullah. Senior Anda di HMI. Iya, padahal senior saya. Yang jadi apresiasi saya sebenarnya ke Kak Nimatullah ini karena
pada saat Pak Iyas kemarin tersandung, beliau mampu merawat itu untuk kemudian menjadi mengambil alih Partai Demokrat. Itu yang perlu saya apresiasi. Namun kekuatan ketokohan sampai hari ini, beliau belum mampu melampaui ketokohan dari Pak Iyas. Itu satu kelemahan dari Pak Nimatullah. Kemudian kekurangan lagi dari Pak Nimatullah sudah terbukti karena beliau hanya mendapatkan 9 rekomendasi. Iya. 9 rekomendasi dari 8 DPC, DPW, kan DPW dia. Oh, DPW. Ditambah dengan Iya. DPW. 8 DPC ditambah dengan DPW itu sendiri. 9. Itu adalah bagian dari DPP netral kemarin Netral. tidak mendukung. itu menjadi bagian dari kekurangan. Namun yang menjadi tolak ukur dari parpol ini, satu juga yang menjadi semenjak kepemimpinannya beralih ke AHY adalah AHY mampu mengambil alih keputusan-keputusan di Musda. Mestinya ini kalau kita pakai aturan-aturan main di partai-partai lain, itu Musda ini yang menentukan siapa menjadi ketua. Ini adalah salah satu strategi yang tidak dimiliki oleh partai lain, di mana Pak AHY mampu mengambil alih semua keputusan-keputusan di DPW, di DPD. Ini yang menjadi kekuatannya bagi seorang ketum, baik ketumnya maupun dengan pembinanya Pak SBY. Nah, kalau kita bandingkan antara Pak Iyas dengan Pak Nimatullah, kalau saya secara kasat mata, untuk kepentingan parpol yang lebih saya lebih melirik ini Pak Iyas untuk menunggangi Partai Demokrat di Sulsel. Karena kenapa? Tadi beberapa indikator bahwa beliau punya ketokohan yang melebihi dari Pak Nimatullah. Kemudian beliau juga kalau kita berbicara ketokohan ke nasional, beliau punya banyak jejaring. Kalaupun apa yang disampaikan oleh Kakak Dirlensa bahwa hubungan antara Nimatullah dengan DPP ini sangat harmonis. Karena kenapa? Sampai hari ini Pak Nimatullah ini masih merawat loyalitas. Sampai-sampai kemarin di KLB ini beliau masih di Pak AHY. Meskipun dengan beberapa pernyataan dari Pak Nimatullah ini pernah disodorkan beberapa impian-impian ketika misalnya dia beralih ke KLB itu. Jadi secara loyalitas Pak Nimatullah ini sudah teruji loyalitasnya di DPP. Kemudian Pak Nimatullah ini tidak mempunyai list jelek atau list hitam ini semenjak di Demokrat. Ini salah satu juga keuntungannya. Tapi kalau dari segi ketokohan itu, saya lebih memilih Pak Iyas untuk menjadi kontestan. Ketika misalnya Pak Iyas menjadi ketua, tentu jembatannya adalah bagaimana bisa menjadi Gubernur Sulsel. Ketika Gubernur Sulsel ini dinahkodai oleh yang mengendarai Demokrat, tentu kita berbicara 2024 akan mati-matian bagaimana memenangkan pemilu 2024. Iya. Tentu itu. Kalau Pak Nimatullah ini tidak. Pak Nimatullah ini saya melihat dia hanya kapasitasnya ya sebagai DPRD Sulsel saja. Saya tidak pernah melihat gerakan-gerakan bahwa Pak Nimatullah ini mau maju sebagai calon gubernur. DPR RI mungkin ya. DPR RI ya mungkin kemungkinan ketika misalnya jalan lain ketika tidak terpilih menjadi ketua, beliau mengambil langkah untuk ke DPR RI. Di luar daripada itu kita tidak bisa, kita hanya mampu menerawan, dan ini salah satu juga strategi AHY sebagai ketum, bagaimana kita merasa was-was, merasa selalu memikirkan dan merasa selalu mengingat Demokrat dengan Musda ini. Karena sampai hari ini kita masih mengingat Demokrat karena belum ada pemimpinnya di Sulsel. Jago juga. Karena mungkin konsultan politik di Demokrat ini saya kira orang-orang jago semua. Kang Arif ini sebagai Bapilu saya kira beliau bukan orang-orang biasa. Kemudian di sekitar beliau ini
Bang Renan ini bukan juga orang biasa. Jadi selama belum ada keputusan dari DPP, memang kita digiring bagaimana mengingat Partai Demokrat. Ini salah satu strategi Kak Kadir. Jadi kalau saya membandingkan antara Pak Iyas dengan Pak Nimatullah, saya lebih memilih Pak Iyas karena itu tadi loncatannya ketika Pak Iyas jadi ketua, tentu dia akan menjadi calon gubernur. Kalau menang gubernur, tentu kita berbicara 2024 akan memperjuangkan bagaimana kantong-kantong suara Demokrat ini bisa bertambah ataupun bagaimana ke depan bisa masuk di dalam 3 besar Partai Bintang Mersi ini di pemilu. Mungkin pembukanya seperti itu. Baik, sahabat dan sobat Episode. Tadi Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya pun telah menggambarkan analisis pembuka dia dalam menyikapi persaingan Iyas dan Ulla, siapa yang berpeluang memimpin Demokrat Sulsel itu dengan pendekatan kajian politik yang cukup matang, sahabat dan sobat. Episode. Baik, kita kembangkan. Saya kembali ke Pak Sugianto Petanegara, Direktur Lensa Indonesia. Kalau kita melihat di Sulawesi Selatan ini, kalau berbicara faktor eksternal dalam mempengaruhi, tentu adalah lobby-lobby ke lingkaran DPP ya. Saya melihat bahwa ada beberapa gerbong yang sangat berpotensi bisa digunakan oleh Iyas maupun Paula di luar jaringan mereka yang sudah ada di internal DPP masing-masing. Yang tentu sama-sama kuat kalau dilihat dari perimbangannya saat ini. Saya melihat bahwa gerbong JK, Aksa sangat berpeluang diminta tolongi oleh kedua tokoh ini untuk melobi DPP. Gerbong Gubernur Sulawesi Selatan dengan kakak kandungnya Amran Sulaiman sangat berpotensi diminta tolongi. Gerbong Yassin Limpo dengan Sahrul Yassin Limpo dan Adnan Puricita berpotensi diminta tolongi. Dan terakhir gerbong PDIP itu sendiri sebagai partai yang punya kekuatan mengintervensi semua partai politik di Indonesia sebagai partai penguasa yang ada Presiden Joko Widodo di belakangnya. Dan tentu faktor terakhir adalah kekuatan Iwan Aras dengan Andi Iwan Aras, Ketua Gerindra Sulsel dan RMS di DPR. Karena DPR juga itu kadang-kadang kekuatan lobby di DPR itu juga sangat sakti loh. Ingat, Ibas adik kandung AHY ini juga bisa menjadi pintu lobby melalui DPR. Kalau dilihat dari 5 kekuatan penunjang eksternal ini, kira-kira yang mana bisa dilalui Iyas dan Ulla di antara 5 gerbong ini untuk melobi DPP di luar jaringan mereka yang sudah ada di internal? Pak Direktur, silakan. Ya, jadi saya melihat yang paling banyak bisa kalau dalam skala kepentingan Sulsel yang paling banyak bisa membantu itu ya ke Pak Paula. Bisa saja Pak Gubernur itu memberikan support kepada Ulla untuk Gerbong Gubernur ya? Seperti gerbong Amran ya, Amran Sudirman itu karena ini melihat kepentingan Pilgub Sulawesi Selatan ke depan kan seperti itu. Bisa saja ada deal dari sana kan seperti itu. Yang kedua, kalau memang DPP mau dapat gubernur tidak terlalu susah, tidak rumit, ya kan bisa saja itu negosiasinya anggaplah Paula bilang saya sudah punya gubernur nanti itu seperti itu. Yang kedua, gerbongnya kan Demokrat ini dengan Pak Bupati Gua ini kan sangat dekat juga ini. Gitu. Nah, indikatornya di Pilgub kemarin. Nah, itu juga bisa kecenderungannya untuk menggunakan jalur Yassin Limpo. Ya, untuk melobi, mendukung Pak siapa? Melobi DPP untuk Ulla. Untuk Ulla. Artinya negosiasi ada di DPP. Nah, di DPP ini kan itu akan bermain lingkaran-lingkaran politik, itu akan bermain di situ. Nah, yang memang yang berpotensi besar masuk ke SBY itu jalurnya JK. Jalurnya JK yang JK Aksa. JK Aksa bisa jalur itu masuk ke SBY. Nah, makanya saya melihat seperti sampaikan Pak Dir tadi bahwa memang Demokrat ini semua orang ikut
berpikir membahas ini karena konfliknya dia digantungkan begitu. Jadi banyak elit berkepentingan, bisa saja negosiasi masuk dari semua. Nah, pastilah kalau negosiasi di pusat ini kan akan terjadi yang namanya daya dorong. Ya. Nah, daya dorong ini kan politik itu mahal seperti itu. Dan memang mungkin di tingkat pengambil keputusan tidak ada apa-apa, tapi kan di lingkaran ini yang mengolah ini di luar ini yang kadang butuh daya dorong kan seperti itu. Nah, konstelasinya di situ. Nah, saya melihat ini, makanya Demokrat Sulsel ini setelah musda di Makassar itu sepertinya musda kedua di DPP lagi nih, kan begitu. Kompetisinya ini kembali ke Jakarta dengan negosiasi yang sangat ketat karena masing-masing punya kekuatan gerbong, masing-masing ada banyak berkepentingan lah di Demokrat seperti itu, dengan antara ULA dengan Pak Iyas. Itu kondisi yang menurut saya ada di DPP dan ya masih sangat dinamis ini. Ya, cuma memang dalam saya garis bawahi tadi itu bahwa kalau secara internal memang potensi besarnya ke Pak ULA seperti itu. Nah, yang kedua kalau DPP mau indikatornya dia butuh calon gubernur, ya mungkin bisa saja selain dari internal, bisa saja anggaplah gubernur yang sudah ada sekarang itu menjadi anggaplah deal-dealnya Pak ULA, dan hanya Pak ULA yang bisa masuk di situ seperti itu. Karena kepentingannya tidak sama, beda kepentingan. Nah, begitu juga. Nah, kan saya lihat ini Demokrat ini mau jadi mau ya selalu mendorong ini paket gubernur dengan Bupati Goa kan Demokrat. Iya, jadi bisa saja kedua gerbong ini memberikan dukungan ke Pak ULA, karena muncul sekali nih kelihatan Pak Ilham ini muncul sebagai calon ketua untuk Pilgub, sehingga kepentingan langsung menciptakan lawan dari awal ya. Banyak lawan-lawan pra Pilgub yang terjadi di musda Demokrat kemarin. Jadi kompetisi Demokrat kemarin itu sudah menjadi pra Pilgub seperti itu. Nah, disinilah kemenangannya Nikmatullah ini kalau dengan munculnya isu Pilgub masuk di musda Demokrat. Nah, di situ kekuatan besarnya beliau, dan beliau sangat tenang menyikapi persoalan di internal Demokrat, menyikapi konflik, dan kalau tanda-tanda orang menang itu kadang tenang-tenang saja. Itu yang saya baca sebagai pengalaman ya. Ya, begitu. Ya, alur-alur. Memang butuh kejadian luar biasa atau negosiasi luar biasa yang bisa untuk Pak Ilham. Ya, tetapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu tadi kalau ada negosiasi langsung ke SBY, ada kekuatan besar masuk di situ. Istilahnya tadi Pak Direktur daya dorong. Ada daya dorong mengubah ini konstelasi, mengubah kondisi internal. Nah, itu bisa. Tetapi kalau normal-normal saja, ya saya meyakini ULA ini masih opo. Seperti itu. Baik. Tadi pendalaman dari Pak Direktur Lensa Indonesia, sahabat dan sobat episode, memperkuat analisisnya terkait siapa yang berpeluang Iyas ataupun Nikmatullah, atau lebih populer dipanggil Kakak ULA di kepemimpinan Demokrat Sulawesi Selatan. Saya langsung ke Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia. Kalau kita melihat tadi, beliau 3 kekuatan tadi dianggap berpotensi mendukung ULA. Seperti apa kita melihat kekuatan istana, PDIP, dalam mengintervensi ini? Anggaplah ketika misalnya Iyas atau ULA melakukan lobby-lobby melalui jalur-jalur istana untuk
mempermulus langkah mereka berdua. Jadi itu. Kecenderungan kalau jalur dari istana ini cenderung menguntungkan siapa? Kemudian yang kedua, apakah memang Demokrat menurut kajian kita lebih nyaman ketika misalnya tanpa kader di kontestasi Pilgub 2024, ataukah dia lebih nyaman ketika ada kadernya yang maju dalam kontestasi Pilgub 2024? Ini dua pertanyaan untuk Dinda Herman saja. Silakan. Boleh. Siapa yang lebih berpeluang berkomunikasi dengan pihak istana? Ya, jalur istana. Jalur istana. Kalau saya melihat yang mampu menjalin komunikasi ke istana ini tentu Paula karena kenapa? Beliau mungkin melalui jalur-jalur dari Pak PLT sekarang ya, karena kan dekat dengan Pak PLT. Kemudian Pak PLT tentu pasti jalurnya ke Pak Amran. Pak Amran ini ya saya kira kita tidak bisa nafikan bahwa Pak Amran ini masih dekat dengan partai PDIP. Nah, PDIP kalau menginginkan sesuatu ke istana itu saya kira melebihi dari jalan tol, mampu melalui jalur tol di atas langit kalau berbicara PDIP. Nah, kalau peluang itu secara garis simetris yang saya sampaikan tentu Paula. Keuntungannya dari segi siapa yang akan menunggangi Partai Demokrat tentu kalau memakai jalurnya istana ya Paula. Karena sampai hari ini Pak Iyas ini saya tidak pernah melihat ataupun di portal-portal berita ini pernah melakukan komunikasi ke petinggi-petinggi PDIP. Ya. Nah, yang kita lihat hanya beliau berkomunikasi atau memanfaatkan momentum dengan Pak SEL. Tentu kalau Pak SEL sebagai Pak Mentan ini jalurnya mungkin bukan PDIP, tapi jalur Nasdem, karena beliau dari Nasdem. Jadi keuntungannya Kakak Dir kalau komunikasi ke istana tentu Paula untuk saat ini. Kemudian pertanyaan kedua Kakak Dir terkait dengan target Demokrat ini mau punya gubernur atau tidak. Tentu parpol ini selalu mengidentifikasi kader-kadernya bagaimana bisa menjadi kepala daerah. Karena salah satu indikator untuk meraup kantong-kantong suara itu kita harus menjadi pemimpin di suatu daerah, baik itu DPC maupun DPD. Jadi kalau berbicara parpolnya ya tentu mau lah. Siapapun itu pasti mau orangnya jadi gubernur. Namun kalau dari beberapa analisis seperti yang disampaikan oleh Kakak Dir Lensa, bahwa kalau ada bangunan komitmen yang dibangun untuk misalnya ketika Pak Ula ini dengan komunikasinya ke gubernur, misalnya sudah bangun komunikasi dengan Pak PLT, Pak Amran, dengan jalur istana itu, tentu Demokrat memilih di mana menjadi zona nyaman ini. Mending kita tidak punya gubernur, tapi kita punya kuasa di Sulawesi Selatan dengan komitmen yang kita bangun ketika misalnya Pak PLT ini jadi gubernur nantinya di 2024. Tentu lebih aman konstelasi perpolitikan di dalam internal Demokrat. Meskipun di Musda ini Pak Ula hanya mendapatkan 8 suara ditambah 1 dari DPD. Ini kan saya kira Demokrat ini kalau kita berbicara dinamis, ya dinamis juga. Tentu kalau dari beberapa analisis akan lebih istilahnya Partai Demokrat ini masih mempertahankan marwahnya di bawah kepemimpinan dari AHY. Jadi kalau melihat bahwa kepentingan Demokrat ini apakah tidak perlu ada gubernur, tapi kita masih memegang peranan di gubernur tanpa ada konflik-konflik internal yang besar, tentu akan memilih itu partainya.
Tapi kalau misalnya keinginannya dengan euforia menjadi seorang partai punya gubernur, pasti dengan pertimbangan-pertimbangan lain, informasi-informasi yang dirampung oleh espionase yang jalan ini di sekitar dari Pak Ulla ataupun dari Pak Iyas itu sendiri. Jadi kalau sampai hari ini tidak ada partai yang tidak menginginkan kadernya menjadi kepala daerah. Tentu sangat, apalagi momentum ini adalah momentum di mana 2023 ini adalah momentum politik. Nah, harus mempunyai seorang public figure, pemimpin-pemimpin yang mampu menggait atau memperbaharui, merestar ulang komposisi-komposisi di dalam internal partai. Harus ada lebih daripada kepemimpinan dari Pak Ulla. Namun pada saat ini kita publik ataupun pengamat politik ini masih dibingungkan dengan keputusan-keputusan dari DPP. Karena itu tadi saya menganggap bahwa keputusan ketum AHY ini, bagaimana sebenarnya kita menggiring masyarakat ini selalu mengingat Demokrat. Karena kenapa? Banyak sekali di sosial media ini bahan-bahan yang dijadikan batu loncatan AHY sebagai ketum untuk mengingat, banyak sekali. Baik dari dinamikanya di KLB ini, itu masih terngiang di publik. Baik di publik pengamat maupun dengan simpatisan-simpatisan yang memang suka dengan Partai Demokrat. Jadi Kak Kadir, saya garis bawahi dan saya menganggap bahwa tidak ada partai yang tidak menginginkan kadernya menjadi gubernur. Namun terlepas daripada itu, ketika bangunan komitmen ada yang lebih menguntungkan ketika misalnya kader yang menjadi gubernur, tentu partai akan mengambil pada posisi komitmen yang dibangun. Namun ketika misalnya menginginkan seorang gubernur, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, kedua tokoh ini, Pak Iyas dengan Pak Ulla ini, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Namun kelebihan di DPP bagi Pak Iyas itu ada, kelebihan dari Pak Ulla di DPP pun ada, dan kekurangan masing-masing ini sisa bagaimana posisi atau strategi dari keduanya ini untuk bagaimana ada daya dorong untuk masuk ke DPP, kemudian bisa memantapkan, bisa meyakinkan Pak AHY sebagai ketum, kemudian Pak SBY sebagai pembina, supaya bisa terpilih. Itu saja. Baik dari segi strategi memakai pihak ketiga, maupun memakai pihak-pihak yang lebih berkepentingan dengan Demokrat di masa yang akan datang, apalagi di 2024. Mungkin seperti itu, Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat episode kedua, Pak Direktur telah menganalisis dengan kajian yang sangat matang dalam menganalisa peluang dari Pak Iyas, Ilham Arif Sirajuddin, dan Nikmatullah RB atau lebih populer dipanggil Kakak Ulla. Siapa yang berpeluang dengan pendekatan internal maupun eksternal. Memang kalau melihat Demokrat ini ada banyak perspektif ya yang bisa muncul. Iyas pun belum tentu juga mendapatkan keyakinan DPP bahwa dia bisa memenangkan pilgub kalau dia maju, dalam arti kata. Kalaupun Iyas menjanjikan akan maju, DPP pasti juga akan mengkaji punya peluang nggak menang atau tidak. Itu kan. Kalau juga tidak memiliki peluang menang dalam kajian DPP, itu DPP yang berhak menentukan kajian itu. Tentu saya pikir pilihan-pilihan paling tepatnya pasti kembali ke Nikmatullah itu sendiri. Namun yang kita mau pantau ke depan ini, Pak Direktur, apakah Demokrat tidak pecah kalau Ulla kembali memimpin, karena 16 DPC berada di belakang. Yes, itu. Coba itu kita nanti kita bedah ke depan. Karena tentu mendekati penentuan ini masih berpotensi kita membedah. Karena DPP pasti setelah ada ketua terpilih bagus. Gitu. Boleh. Potensi itu bisa terjadi, karena menurut saya 16 DPC ini perlu kita pantau. Apakah dia menerima atau tidak kalau bukan Iyas yang jadi ketua Demokrat Sulsel. Terima kasih Pak Direktur. Tidak Direktur. Siap, Kak Sampai Kadir. jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.